Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam berbahagia ini, alhamdulillah, ini perdana dilaksanakan oleh ICMI Provinsi Riau dan Pemuda ISMI Provinsi Riau. Alhamdulillah, semoga acara perdana malam ini ya sangat mengesankan karena memang di mana-mana yang perdana agak sedikit ya grogi lah mungkin ya, gitu Pak Ketua ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam yang berkah ini kita masih diberi kesempatan karena ini malam minggu ya, malam untuk kita ya mungkin hangout bersama keluarga terkasih, tapi kita mau memilih untuk belajar dan berdiskusi. Nah ini sesuatu yang luar biasa sekali, boleh dicontoh untuk yang di luar sana. Karena kenapa? Nanti sebagian orang malas untuk belajar, nah, tapi kita masih mau ingin untuk belajar. Nah, Sallallahu alaihi wasallam tak pernah jemu untuk mengajarkan kalian yang Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, di hadapan kita membersamai kita ada Bapak Ketua Pemuda ISMI Provinsi Riau, Bapak Tahidin ya, selaku Ketua Pemuda ISMI Provinsi Riau. Bapak selamat malam, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan di samping ada juga Bapak Dr. Yusyadi STMM, beliau juga selaku dosen ya kan. Terus saya lupa, beliau juga salah satu penulis sebuah buku yang berjudul Strategi Pengembangan Kompetensi Diri di Era 4.0. Ini selamat datang di sini ya. Ada Bapak Muhammad Sahal, Pak Selamat. Nah, beliau ini adalah Ketua Dewan Pakar Malahan ICMI Provinsi Riau. Dan tak lupa yang saya banggakan adik-adik yang hadir pada malam berbahagia. Nah, untuk tema kita pada malam hari ini adalah sesuai ayat yang ada. Ini terkait strategi membangun kompetensi kita. Mengapa? Untuk era saat ini, untuk memperoleh ya SDM yang unggul, itu kita memerlukan kompetensi yang bagus, dan itu butuh strategi. Karena kalau tidak pakai strategi, nah ini akan menghasilkan calon-calon yang kurang gitu. Kita lihat sekarang banyak yang mengisi suatu jabatan tapi tidak sesuai dengan fungsi atau sesuai dengan kinerja. Nah, di hadapan kita hari ini, malam ini, mereka adalah orang-orang yang paham sekali tentang kompetensi itu. Nah, untuk mungkin poin pertama, saya minta mungkin dari oke. Baik, dari dosennya langsung ya, dari Bapak Dr. Yusyadi MM, Bapak selaku dosen dan selaku motivator juga yang selama ini banyak buat komunitas bagaimana untuk membangun kompetensi diri. Nah, mungkin saya memulai dari Pak Yusyadi. Nah, menurut Pak Yusyadi sendiri, apa sih strategi-strategi yang diperlukan untuk membangun kompetensi diri itu sendiri? Mungkin seperti itu. Ayo silakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Hadirat Iza Fitriani Eskom Mkom ya. Mkom ya. Serta ada hadir bersama kita yang kita banggakan Bapak Tahidin, Ketua ICMI, Ketua Pemuda ICMI, kemudian Bapak Muhammad Sahal,
yang juga sebagai Dewan Pakar ya untuk pemuda ISMI. Kemudian ada Dinda yang hadir pada malam hari ini. Baik, tentu saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya, kalau saya bilang ngopi juga ngobrol ilmu bersama pemuda ISMI ya, dan tema yang kita angkat pada hari ini terkait bagaimana kita membangun kompetensi. Nah, sesungguhnya fenomena pada hari ini kita menyaksikan mengapa bangsa ini banyak tertinggal dari berbagai macam aspek ya, dari ilmu, teknologi, kemajuan ekonomi ya. Negara kita ini termasuk negara yang terus tertinggal. Masyarakatnya pada hari ini kita tahu juga tingkat kemiskinan semakin meningkat ya. Kemudian pengangguran di mana-mana ya. Kemudian kita juga tahu bahwa kita merasa bangsa kita ini dipimpin oleh orang-orang yang sebenarnya secara kompetensi itu dipertanyakan. Karena kalau memang dia punya kompetensi yang baik, tentu hasilnya bisa optimal. Artinya hasilnya bisa membawa kepada keadilan, kesejahteraan ya, masyarakat kita, juga membuat masyarakat bisa lebih maju kehidupannya. Tetapi kenyataannya pada hari ini kita merasakan ya, betapa kita melihat banyak masyarakat kita menghadapi kesulitan ekonomi. Nah, ini sebenarnya tentu berawal dari yang namanya kompetensi, baik kompetensi dalam arti masyarakat secara umum, juga kompetensi dari aspek pengelola bangsa ini. Maka tema ini menjadi menarik kita bahas ya, dan ini nanti kita juga bisa berdiskusi terkait dengan kompetensi. Jadi kompetensi ini sebenarnya kalau menurut sejumlah teori itu memiliki 5 indikator. Jadi orang itu punya kompetensi itu menurut Spencer ya, seorang ahli bidang sumber daya manusia, itu harus memiliki 5 indikator. Yang pertama, orang yang punya kompetensi itu memiliki motivasi yang baik dalam bekerja. Jadi motivasi ini kan daya dorong, sehingga dia tetap semangat, sehingga dia tetap memiliki bahan bakar lah, ya, untuk terus memberikan menyelesaikan satu tugas-tugas tertentu. Orang pintar, tetapi kalau dia tidak punya motivasi juga tidak akan optimal. Jadi dia harus punya motivasi yang baik. Maka motivasi terbaik itu, ya, sebenarnya sumber motivasi itu banyak. Bisa bersifat materi, ya, misalnya ingin punya harta, ingin punya kendaraan, ingin punya rumah yang bagus, atau ingin punya apapun yang berkaitan dengan materi. Tetapi sayangnya kalau ini yang menjadi sumber motivasi utama, seringkali orang justru bekerja itu bisa keluar dari jalur atau ya bisa melenceng, kita sebut begitu. Karena apa? Bisa jadi dia mengalahkan segala cara untuk mendapatkan uang atau ingin mendapatkan sesuatu. Nah, motivasi yang baik itu sebenarnya motivasi spiritual yang diorientasikan bahwa ketika bekerja itu harus menjadikan Allah sebagai orientasi kita. Jadi tugas-tugas yang kita kerjakan sebagai apapun, karena kita ingin menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah pernah mengatakan kepada malaikat ingin menjadikan makhluk yang namanya manusia ini menjadi khalifah. Menjadi khalifah itu menjadi pemimpin. Pemimpin itu artinya dia memiliki peran, memiliki tugas, memiliki tanggung jawab. Nah, kita sudah memilih
Ya, apabila kita memilih sebagai dosen, berarti kita harus optimalkan kompetensi kita sebagai dosen. Kalau kita memilih sebagai pengusaha, harus kita optimalkan. Tetapi sekali lagi motivasinya adalah motivasi spiritual. Karena apa? Orientasinya ibadah, supaya kita menjalankan misi yang Allah sudah berikan kepada kita, sehingga kita bekerja bisa lebih ikhlas. Nah, seringkali bangsa ini menjadi rusak karena salah dalam menjadikan sumber motivasi dan bekerja. Nah, walaupun dia pintar, walaupun dia hebat, tapi kalau orientasinya bukan karena Allah tapi karena materi, maka bisa dipastikan banyak kerusakan yang justru diberikan ataupun dibuat oleh orang-orang yang bekerja seperti ini. Nah, itu satu yang motivasi atau motivation. Nah, kemudian yang kedua, Spencer juga menyebutkan bahwa orang yang punya kompetensi itu indikator yang kedua itu namanya pride. Pride itu artinya punya ciri bawaan. Jadi maksudnya begini. Nah, di dalam kita kayak kendaraan Al-Quran juga ya Bang ya. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat 84 Allah mengatakan begini. Kul ya'malu ala syakila farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi Allah mengatakan begini, katakanlah hai Muhammad, setiap orang itu ketika menjalankan tugas, menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan syakila. Apa itu syakila? Jadi kalau ada anak kita namanya syakila. Syakila itu artinya sesuai dengan talent, sesuai dengan bakat, sesuai dengan ciri bawaan. Jadi di sini artinya kalau orang yang ingin memiliki kompetensi yang baik itu, dia harus sejak dari awal mengenal bagaimana potensi dirinya. Gunanya untuk apa? Supaya dia menjadi tajam ketika diasah. Contohnya begini. Orang yang ingin menjadi pilot itu dengan tinggi badan yang tidak cukup atau dengan kondisi fisik yang tidak optimal, itu nggak mungkin dia bisa lulus menjadi pilot. Bukan berarti dia tidak punya pekerjaan lain. Berarti tesnya, ciri bawaannya tidak mengizinkan dia untuk bekerja membawa pesawat. Atau dulu kita punya cita-cita mau jadi tentara, jadi polisi. Tapi kenapa tidak lulus? Mungkin kondisi fisik kita tidak memungkinkan untuk menjadi alat negara, karena dia membutuhkan fisik yang bugar. Nah, jadi nanti beberapa teori bakat, misalnya ada orang yang otak kanan, otak kiri, itu penting sebenarnya dipahami. Jadi kalau orang otak kanan dia kecenderungan bekerjanya itu lebih senang bekerja dengan orang. Kalau otak kiri lebih senang bekerja dengan alat. Ada kalau dalam teori itu ada orang sensing, ada orang thinking, ada orang intuiting, ada orang feeling, ada orang insting. Itu semua gunanya agar kul ya'malu ala syakila. Kita disuruh mengerjakan sesuatu dengan potensi diri kita. Nah gitu. Makanya kita harus mengenal. Saya pun setelah mengenal diri melalui berbagai macam tes bakat, ternyata sepertinya memang harus fokus sebagai seorang pembicara. Sebagai pembicara publik, nah di antaranya yang bisa menjadi dosen, trainer, motivator. Karena dulu pernah cita-cita menjadi tentara atau menjadi apa. Tapi ternyata setelah saya renung-renungkan, Allah selalu ternyata memberikan jalan sesuai dengan potensi kita. Nah, itulah yang nanti kita bekerja sesuai dengan passion. Ketika orang bekerja sudah dengan passionnya, dengan bakatnya, dengan talentnya, dia akan optimal. Karena apa? Dia akan dijuai pekerjaan tersebut. Sehingga ketika dia mengaktualisasikan potensinya, dia akan menjadi lebih baik dari yang lain. Begitu. Jadi, ya sederhananya beginilah. Mengapa Ronaldo itu bisa menjadi pemain termahal? Padahal mungkin dulu Ronaldo dan teman-teman Ronaldo itu dilatih oleh pelatih yang sama. Ya, misalnya di sekolah bola ya, ada beberapa siswa dilatih oleh pelatih yang sama, dengan waktu yang sama, dengan cara yang sama, tetapi mengapa hasilnya berbeda? Karena ada orang yang secara traits ciri bawaan itu dia lebih cocok untuk menjadi pemain bola, sehingga dia kemudian bisa keluar menjadi pemain bola yang profesional dan mahal bayaran.
karena memang kiri bawahnya sesuai. Gitu. Nah ini penting ya bagi siapapun. Karena begini Pak, ada orang yang tidak cocok menjadi pejabat publik dipaksakan jadi pejabat publik. Kita sadarnya tidak begitu. Nah mungkin ada gitu kan, pidatonya susah ya, atau dia kurang mau ketemu sama orang. Saya dulu pernah punya teman anggota dewan, itu lebih senang menyetok di kantor itu. Harusnya anggota dewan itu kan lebih senang ngopi, ketemu orang, mengadvokasi. Tapi lebih senang di kantor. Kenapa? Dia mungkin kalau dari kiri bawahnya itu orang introvert kan ya. Nah kalau orang-orang introvert itu sebenarnya nggak cocok bekerja mengelola masyarakat. Nah ini juga penting ke depan. Sudah perlu assessment pejabat publik itu pakai politik harus assessment. Ini orang ini cocok nggak kalau untuk jadi anggota dewan? Ya bagaimana cara dia berkomunikasi, bawaan dia ada nggak dia senang dengan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana kecerdasannya, ya. Nah itu penting, itu kalau kata Spencer itu namanya traits kiri bawaan yang Allah sudah berikan kepada kita. Tapi saya ini ilmu ini ditemukan oleh orang Barat kan. Lalu Al-Quran sudah bicara tentang pentingnya bekerja melaksanakan tugas sesuai dengan sabila, sesuai dengan surah ayat 44. Itu berdua Bu ya. Nah yang ketiga itu disebut dengan self concept atau konsep diri. Nah konsep diri ini sebenarnya dari mana datang? Jadi begini, misalnya ada orang yang kemudian resign dari bank konvensional, padahal dia sudah menjadi seorang profesional dengan gaji yang mahal. Tetapi mengapa dia mundur dari bank konvensional? Sehingga dia kerja tidak begitu semangat lagi, kerja tidak lagi optimal. Karena apa? Secara konsep mungkin dia sudah tidak cocok. Oh, dia mungkin sudah menyadari bahwa hari ini saya ini sekarang bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan konsep diri saya. Karena dia misalnya mungkin sudah, mohon maaf, mungkin tidak mau lagi bekerja di bank-bank yang konvensional gitu. Nah itu namanya konsep diri gitu kan. Atau misalnya ada orang yang awalnya menggunakan pakaian yang baik dan bekerja misalnya jilbabnya panjang, ya. Tiba-tiba kalau dia diterima di sebuah perusahaan atau di tempat katakanlah mungkin hotel atau apa, kemudian dia disuruh untuk berpakaian yang lebih lebih minim gitu ya, misalnya jilbabnya dikecilkan, bajunya dipersempit. Nah orang yang disuruh bekerja seperti ini yang tidak sesuai dengan konsep diri dia, itu dia tidak akan punya kompetensi, tidak akan optimal potensinya. Kira-kira begitu. Jadi kan sebagai kita misalnya ingin bekerja itu sesuai dengan konsep diri kita, sesuai dengan apa yang menjadi pemaknaan tentang bagaimana sih bekerja sesuai dengan nilai spiritual. Ada yang begitu. Kalau misalnya kita bekerja yang penting mendapat uang, itu mungkin mudah, ya. Misal apa? Jual narkoba, bisa aja kan. Tapi kita kan nggak mau, itu nggak sudah konsep diri kita gitu kan. Nah, tapi orang yang jual narkoba itu dia punya kompetensi juga ya. Dia tahu bagaimana strategi menjual, membawa barang, begitu kan. Bagaimana cara mencari apa namanya yang menjualkan lagi atau apa namanya istilahnya, agentnya atau apa, bandarnya itu dia tahu mana orang yang bisa atau tidak. Itu harus punya kompetensi itu. Nah, tapi kalau misalnya konsep diri dia mengatakan bahwa aku tidak akan lagi mencari uang dengan cara yang haram, maka pasti dia tidak akan lagi optimal mengerjakan pekerjaan. Nah, jadi ini penting konsep diri ini. Nah, tentu kita harusnya menanamkan kepada para, bukan kita ya, tapi idealnya para pengelola bangsa ini, pejabat negara ini gitu ya, ketika dia diamanahi oleh masyarakat menjadi presiden, menjadi kepala daerah, menjadi menteri, jadi apapun yang dia berkaitan dengan menghasilkan sebuah kebijakan, harusnya konsep dirinya itu ya itu benar-benar berorientasi untuk, kalau kata Nabi itu khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia yang paling memberi manfaat. Jadi ketika dia bekerja, bagaimana dia bisa memberikan manfaat, bukan mudarat. Nah, kira-kira gitu. Nah ini penting ya konsep diri ini. Nah tentu konsep diri ini berkaitan dengan pemahaman keagamaan, nilai-nilai etika dalam bekerja, begitu ya. Kemudian kemampuan dia memastikan bahwa apa yang dia kerjakan itu
itu tidak merugikan orang. Begitu. Nah itu namanya konstruktif. Dan tentunya dia meyakini bahwa pekerjaan dia ini bisa membawa keselamatan hidup dia di dunia dan akhirat. Nah, sudah 3 ya. Kita ambil 2 lagi. Yang 2 ini kita mungkin semuanya sudah tahu ya. Yang pertama tadi kita sebut dengan motivation, yang kedua pride, yang ketiga self concept, yang keempat knowledge atau pengetahuan. Nah, karena namanya orang punya yang mau disebut punya kompetensi, berarti dia harus punya pengetahuan secara teknis. Ya misalnya kalau dokter, tentu dia harus punya ilmu tentang bagaimana melakukan tindakan medis, begitu kan? Kalau dia seorang lawyer, dia punya kemampuan untuk bisa melakukan pembelaan pada saat persidangan terhadap kliennya. Itu pengetahuan. Kalau dia seorang dosen atau guru, dia punya kemampuan pengetahuan teknis terkait bagaimana cara menyampaikan pengetahuan dengan baik sehingga mahasiswanya itu bisa mudah menerima. Kalau dia seorang pengusaha, dia punya pemahaman yang baik, punya ilmu yang baik, strategi bagaimana memasarkan suatu produk, gitu kan? Itu namanya knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan itu wajib kita miliki dan seharusnya harus lebih spesial ya. Itulah yang menyebabkan kenapa orang yang lebih spesial itu pengetahuannya lebih benar, lebih mahal ya dia yang apa namanya value-nya atau kompetensinya dibayar. Contoh dokter spesialis dibayar lebih mahal daripada dokter umum karena pemahamannya lebih mendalam gitu. Nah untuk pemahaman yang lebih mendalam ini kan tentu dia belajar lebih lama. Nah, jadi pengetahuannya dia mendalam. Nah sekarang kita tinggal memilih kira-kira pengetahuan apa yang mau kita dalami. Tentu sesuai dengan profesi yang kita pilih. Dan yang terakhir, tentu ini yang paling penting ya, attitude ataupun sikap, ya, atau kita sebut dengan soft skill. Nah, jadi walaupun dia pintar, tapi dia tidak punya tanggung jawab. Walaupun dia pintar, tapi dia tidak punya kejujuran. Walaupun dia pintar, tapi tidak bisa bekerja sama. Walaupun dia punya pengetahuan teknis, tetapi dia tidak bisa bersama tim. Jadi attitude ini penting untuk dia bisa bekerja sama, untuk dia bisa memimpin, bisa menghargai orang ya. Nah itu semuanya sebagai indikator ataupun sebagai elemen yang penting dalam kaitannya dengan kompetensi tadi ya. Jadi kemampuan dia mengelola diri dia dan kemampuan dia berkomunikasi dengan orang lain. Nah ini penting karena kita bekerja dengan orang ya. Jadi dimanapun pasti kita akan bertemu dengan orang. Jadi dia harus mengetahui bagaimana cara bekerja sama dengan orang dan paham bagaimana mengelola diri dia. Nah, kita berharap pejabat kita, pemimpin bangsa kita ini punya 5 indikator ini gitu, supaya semakin lebih baik mengurusi bangsa dan negara kita. Jadi ini sebagai pengantar ya. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang lebih dalam. Saya kembalikan dulu sama Ibu moderator kita kepada Ibu Liza, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Yusriyadi. Jadi adalah yang benar-benar pelaku langsung yang dosen yang mungkin sudah paham sekali menemukan apa saja yang jadi poin-poin tadi, karena kompetensi itu memiliki 5 indikator. Ini kalau salah mohon dikoreksi ya Pak ya. Yang pertama adalah, ini saya mengulang lagi biar lebih tajam. Pertama tadi adalah memiliki motivasi yang baik. Cuma kalau tidak memiliki motivasi, jadi artinya motivasi itu yang baik adalah dari spiritual, benar ya Pak ya? Oke. Yang kedua adalah traits, benar, punya ciri bawaan. Bawaan sendiri, artinya itu mereka bisa mengenal potensi diri. Aku sebenarnya bakatnya gimana sih ya? Ini nggak bakat nyanyi, tapi nyanyi pula. Jadi itu dari suaranya. Soalnya pas tapi pede itu lah, nggak ada bakatnya nyanyi. Kok mau nyanyi? Jadi itu nggak cocok. Terus ada konsep diri, jadi memang kita harus memiliki konsep diri ya, supaya ini sangat penting sekali. Terus knowledge. Bagaimana kalau memang mereka nggak punya pengetahuan, ya, artinya memang itu tidak sesuai dengan kompetensi itu. Nah, jadi kita memang
Misal tadi kayak mau jadi dokter, tentu kita harus punya kedokteran, ya kan? Nggak mungkin mau jadi dokter tapi belajarnya di YouTube. Nah, jadi nanti nggak bisa menjadi dokter yang benar-benar kompeten gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya adalah attitude, paling penting sekali. Karena siapapun kita, mau dia pejabat ya, ataupun dia adalah seorang kepala daerah atau dosen atau apapun itu ya, kalau memang tidak memiliki attitude yang baik, nah itu bisa dikatakan nol. Ya artinya memang itu adalah adab itu lebih tinggi daripada ilmu, gitu Pak ya. Nah, saya rasa itu untuk pemaparan dari pemateri kita yang pertama. Nah, selanjutnya ini mungkin langsung ke pemateri kedua ya. Nah, pemateri kedua ini adalah Ketua Pemuda ISMI Provinsi Riau, Bapak Hidin. Nah, kalau dari saya mungkin saya lebih ingin menggali, karena Pak Hidin ini adalah perwakilan dari pemuda. Nah, kita melihat pemuda-pemuda sekarang ini, contohnya ya, mereka merasa untuk mencapai kompetensi yang baik. Ini kadang-kadang mereka, misal tadi, mereka motivasinya itu kurang. Mereka rasa kurang terpacu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana ya memacu motivasi anak muda ini supaya mereka mau belajar dan mau terus mengembangkan bakatnya. Karena kenapa? Regenerasi kan pasti berlanjut. Kalau yang muda-mudanya nggak mau belajar, nggak punya motivasi yang kuat, bagaimana bisa maju bangsa? Seperti itu ya. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Bu Moderator, Bu Iza Fitriani. Terima kasih Dr. Wiswadi sebagai narasumber utama di dalam diskusi kita pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga kehadiran para peserta sama rekan-rekan kita Muhammad Sahal dan pakar PDIC di studio, serta yang hadir ada Tuan Mahar karena psikologi, dan juga satu deputi pelatihan dan pendidikan di Pemuda sini dan teman-teman yang hadir. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali syukur kepada Allah, alhamdulillah, salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Iya, dalam konteks kepemimpinan hari ini, ya kita melihat dari seluruh jenjang kepemimpinan, mulai dari pusat sampai ke daerah, di lembaga-lembaga pemerintahan terutama yang menjadi strength kita, ternyata agak jauh lah dari harapan, dan begitu berwilayah harapan. Kenapa kita mengatakan demikian? Saat kekuasaan ataupun kepemimpinan itu diberikan, ternyata arah kebijakan dan hasil dampak dari proses kepemimpinan itu belumlah memberikan dampak yang signifikan bagi yang dipimpinnya, bagi masyarakat. Nah, ini kan pasti ada pengaruhnya terhadap kualitas SDM-nya, gitu ya Pak ya, kualitas sumber daya manusia. Ya. Ada sebuah review yang saya dapatkan, sebuah produk yang berkualitas hanya mampu dihasilkan oleh proses yang berkualitas, dan proses yang berkualitas hanya bisa dikerjakan oleh SDM yang berkualitas. Nah, hari ini kita melihat ya, kita sebagai pemuda yang sudah menitipkan amanah ataupun suara kita baik di tingkat legislatif, eksekutif, dan hari ini itu masih menjadi was-was kita belajar. Apakah ke depan ini masih adakah negeri Republik Indonesia ini? Jadi
Sementara kita juga tak bisa mengatakan bahwa pemuda hari ini berbeda dengan pemuda zamannya Bang Sahal, zamannya Pak Yusriyadi. Mereka adalah tokoh-tokoh reformasi yang cinta dengan negeri ini, yang hatinya bergerak, pikirannya berpikir untuk negara, untuk bangsa. Tapi ketika sudah dalam tampuk kekuasaan, mereka belum bisa memberikan dampak yang berarti. Apalagi di era disruption atau 4.0, di era digitalisasi, di era komunikasi yang sangat terbuka ini, para pemuda pertama sudah malas organisasi. Jadi tadi salah satu faktor yang Bu Iza sampaikan bahwa kenapa dan terjadi pergeseran. Kenapa? Karena memang para pemuda hari ini sudah malas bersosialisasi, malas berorganisasi, ya, lebih sibuk ya dengan alat teknologi gitu. Lebih enak dia di rumah, ya, dia bermain game, bermain apa gitu. Tetapi di dunia yang maya, bukan dunia yang sebenarnya. Kalau dulu kita 97-98, kita senang sekali masuk organisasi ini. Saya HMI, saya ikut kader 1, saya ikut program kepemimpinan leadership trainingnya, saya ikut kegiatan-kegiatan di kampus, ada badan eksekutif mahasiswa, ada koperasi mahasiswa, ada kesenian mahasiswa. Saya ikuti semua karena memang saya suka begitu. Ya. Ini juga akan membentuk tadi ya karakter kepemimpinan yang bermuara kepada kompetensi unggul. Karena kan tidak ada namanya lembaga apa ya Pak Dr. dia tidak ada lembaga yang mengurus tentang kompetensi ini. BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Seorang guru harus terus uji kompetensi. Kompeten enggak? Seorang perawat harus ada uji NIRS-nya. Dokter apalagi seluruh profesi-profesi yang hari ini semua harus tersertifikasi. Termasuk juga para trainer, para motivator. Kalau ingin bisa berbicara di depan publik, diakui kemampuannya. Nggak bisa ngomong gitu aja, ngaku sebagai motivator, sebagai trainer, sebagai coach, tapi tidak pernah ikut atau uji kompetensi. Itu nggak diakui secara kelembagaan. Nah, jadi itu berita. Pertama adalah memang karena kondisi pemuda hari ini malas berorganisasi. Kita pemuda ini kan, ya ini menjadi wahana, menjadi sarana ya, sarana wadah bagi anak-anak muda untuk bisa. Karena di sini kan tokoh-tokoh lengkap, ada profesor, ada dokter, ada praktisi, ada ya semua elemen ada. Nah, ini jadi PR bagi kita semua. Ya, pertama kami pemuda itu bagaimana membentuk anak-anak muda ini. Ya, selera mereka apa nih? Ya, apa sih kebutuhan mereka selain daripada kebutuhan teknologi informatika yang sangat berkembang pesat. Satu. Yang kedua, ya, nilai-nilai kompetensi ya. Agar seseorang itu punya kemampuan yang berkinerja atau punya yang namanya produktivitas dalam bekerja, yang saya mungkin lebih ke kompetensi manajerial yang harus dimiliki, aspek-aspek kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh seorang leader, seorang pemimpin adalah tadi kompetensi manajerial integritas. Integritas itu ada nilai kejujuran, nilai amanah, tanggung jawab, loyalitas, keberanian mengambil keputusan, siap menerima resiko. Itu nilai integritas, nilai jujur. Hari ini syarat untuk menjadi pemimpin negaranya masih dipertanyakan, masih dipersoalkan. Integritasnya, secara administrasi apakah memenuhi? Ya, dipersoalkan itu. Ya, ini di mana letak kompetensi manajerial integritasnya ini? Sebagai syarat dari sebuah kepemimpinan itu
maju sebagai pemimpin itu harus bisa dia dipertanggungjawabkan, ya. Contoh gitu, ijazahnya dari mana, tahun berapa, bisa diuji, bisa dibuktikan. Itu menjadi bagian yang integritas itu harus utama. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau ke depan gitu, kita para pemuda mengasah gitu, kompetensi manajerial integritas. Yang kedua adalah kompetensi manajerial komunikasi. Nah, mau tidak mau kemampuan atau skill komunikasi ini menjadi bagian terpenting ya. Ciri orang punya kompetensi adalah dia punya kemampuan berkomunikasi yang baik, begitu Pak ya. Baik komunikasi offline ya maupun secara online gitu. Karena era sekarang teknologi sudah berkembang ya, kita mau tidak mau harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Yang ketiga adalah kompetensi manajerial kerjasama atau kolaboratif. Kemampuan seorang leader, seorang pemimpin bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Ya, organisasi yang ada pun juga ada pemuda ini, ada orang tua kami PCB itu sendiri. Jadi kami nggak bisa juga berdiri sendiri, harus bekerja sama dengan yang lain. Nggak bisa dikerjakan secara sendiri. Bangsa ini besar karena gotong royong. Bangsa ini besar karena kerjasama. Karena kekuatan daripada funding order kita kerjasama yang luas. Ada ulama, ada penguasa, ada pengusaha, ada akademisi, ya, tidak akan mereka pokok-pokok. Kompetensi manajerial kerjasama. Yang ketiga, yang keempat adalah yang harus dimiliki adalah era sekarang adalah namanya kompetensi manajerial pelayanan publik atau customer service excellence. Sebuah organisasi, sebuah lembaga, perusahaan, kedai kopi, kafe, apapun yang namanya, kalau nggak punya kompetensi dalam melayani, pelayanan yang kurang bagus akan ditinggalkan orang. Jadi kemampuan pelayanan ini luar biasa. Ya, baik itu lembaga perguruan tinggi sekalipun harus memiliki nama, organisasi sekalipun harus memiliki yang namanya trainingnya kepada customer service excellence. Pelayanan prima. Pelayanan prima itu adalah memberi sesuatu di luar ekspektasi orang. Dan itu harus punya kompetensi. Yang keenam adalah kompetensi manajerial pengembangan diri dan mengembangkan orang lain. Atau ini disebut dengan pengembangan SDM ya, pengembangan sumber daya manusia. Ya, kita harus ada regenerasi. Regenerasi. Ya. Regenerasi ini adalah perpaduan antara semangatnya anak muda dan kebijaksanaannya orang tua. Kalau bahasa Arabnya adalah hikmatus syuyukh hamasatus sabab. Ya, hamasatus sabab hikmatus syuyukh. Semangatnya para pemuda, kearifan para orang tua. Nah, jadi ini kerjasama. Ini yang namanya pengembangan regenerasi. Kemudian yang ketujuh, kompetensi manajerial adaptif atau kemampuan kita mengelola sebuah perubahan. Perubahan luar biasa, kurikulum berubah, sistem berubah, tata ekonomi berubah, politik internasional berubah, politik dalam negeri berubah, ekonomi dalam negeri berubah, semua berubah. Cara orang makan pun berubah. Nah, ini ketika kerja siap dengan perubahan, ya selera konsumen pun berubah, ya kan? Ya ini harus menjadi poin bahwa orang-orang yang punya kompetensi adaptif ini yang akan kuat dan bertahan. Terakhir adalah kompetensi manajerial decision making atau pengambilan keputusan. Seorang leader di jenjang manapun dia harus punya yang namanya keputusan ya Pak ya. Kalau tidak punya keputusan, ragu dalam mengambil keputusan, itu dipertanyakan dia sebagai pemimpin juga sebagai leader. Anak muda harus ikut. Anak muda hari ini harus memiliki kemampuan kompetensi manajerial decision making atau pengambilan keputusan. Nah, saya pikir itu berita mudah-mudahan ini menjadi
PR kita bersama bagaimana memancing anak-anak muda ini untuk bisa berinteraksi lah dengan lembaga organisasi, kemampuan dia mau belajar, ya, dan di situ nanti bisa belajar dengan orang lain, ya, kemudian bisa berinteraksi, ya, dari proses interaksi itu nanti akan muncul yang namanya karakter, sikap, integritas, komunikasi yang baik. Kita ini kan dulu Buliza nggak juga mantap-mantap bicara, tapi ketika berinteraksi dengan Bang Sahal, interaksi dengan Dr. Lisevi, interaksi dengan psikolog, interaksi dengan Buliza yang pakar komunikasi, macam mana tahu berkomunikasi? Ya, kalau masih itu yang namanya kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini makin malam makin menarik ya. Nah, kita sampai jam berapa ya? Satu lagi mas kita. Satu lagi nih ya. Jadi sebelum saya beralih ke narasumber berikutnya, ada Dewan Pakar Isumi Provinsi Riau. Beliaunya adalah pelaku senior bagi organisasi yang memang tak terkalahkan. Karena memang kalau bapak organisasi, beliau itu udah ada tandingannya ini Pak Ketua, ya kan? Apalagi bagian administrasinya, saya angkat tangan ya. Tapi sebelum itu saya akan menyimpulkan sedikit yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Organisasi. Karena saya lihat bagaimana sih memancing anak muda mau berorganisasi? Karena memang dapat dimenjali anak muda yang mau belajar. Saya yakin organisasi adalah salah satu sarana untuk kita bisa belajar. Misalnya kita ngumpul kan ada dari dosen, ada psikolog, ada manufaktur, ada pengusaha, macam-macam. Dari sana kan banyak kolaborasi yang menghasilkan ide-ide cemerlang, akhirnya yang awalnya jadi diam menjadi bisa ngobrol gitu ya Bapak ya. Nah, sekarang selaku senior, lebih tepatnya lagi adalah Dewan Pakar nih, yang mewakili dari orang-orang yang lebih dahulu mengetahui organisasi, semangat juang, ya bagaimana membangun jati diri, kompetensi. Pak Muhammad Sahal, bagaimana nih kira-kira yang dilakukan anak muda, ya kan, supaya jiwa mereka tuh mau dan mengikut jejak-jejak para senior. Pertama tadi mengingat anak muda sekarang ini jauh sekali cari juangnya. Mungkin ada dampak dari teknologi ini, ya, tapi kan saya nggak tahu dari sudut pandang Dewan Pakar kita. Satu itu. Yang kedua, apa kira-kira peran dari senior? Nah, untuk kita nih yang akan melanjutkan atau delegasinya kita, seperti apa? Apa sih peran-perannya yang akan kira-kira nih yang akan diberikan oleh anak-anak muda supaya nanti ke depan anak-anak muda yang menduduki misalnya sebagai pejabat atau pemimpin itu akan memiliki kompetensi yang bagus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Yusrian. Begitu lebih kurang. Kepada Bapak Muhammad Sahal selaku Dewan Pakar, waktu dekat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Yusrian dan Pak Dr. Haidin. Saya kira sudah artinya Yusrian tadi menekankan pada aspek motivasi menurut saya sudah ada motivasi materi maupun struktural ya. Pak Haidin juga setelah memberikan persyaratan atau langkah-langkah menjadi orang yang berkontribusi terhadap masyarakat khususnya para anak muda. Nah, jadi sebenarnya apa yang mau saya sampaikan itu sudah tersampaikan oleh kedua tokoh yang terdahulu, Pak Yusrian dan Pak Dr. Haidin. Tapi karena diminta ini, Pak tidak mau kita harus berkontribusi juga. Pada intinya saya kira dari Pak Haidin menyampaikan ada persoalan di anak muda yang cenderung mungkin kurang
semangat dalam melakukan tugas-tugas yang berkiprah dalam organisasi. Ini perlu juga dipahamkan kepada para anak muda ini sebenarnya apa bacaan dari anak muda terhadap bangsa pada hari ini. Apa yang dia baca terkait dengan kondisi hari ini. Nah, kalau anak-anak muda ini gagal membaca situasi, gagal membaca kondisi bangsa, maka dia juga gagal dalam bersikap. Nah, karena itu pentingnya, yang pertama, pentingnya anak muda memahami situasi yang ada. Dan kemudian, anak muda juga harus paham dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita gagal juga dalam memahami tujuan kita berbangsa dan bernegara, maka ya apa yang kita buat? Nah, hari ini problem yang ada kan, mari kita berenang. Ini momen 80 tahun Indonesia merdeka. Nah, momen 80 tahun Indonesia merdeka seakan-akan apa yang terjadi hari ini jauh menjadi harapan yang didengungkan atau yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Nah, seharusnya para pemuda ini kembali melakukan refleksi terkait dengan apa tujuan kita menjadi bangsa yang merdeka. Nah, karena itu sudah patutkah kita mengisi kemerdekaan? Nah, kalau dia tidak mempertanyakan apa yang mau dia perankan sebagai pemuda, maka pemuda tidak akan melakukan apa-apa. Karena itu kalau dalam pandangan saya yang perlu kita kita perkuat ya, para anak muda tadi sudah sampaikan persoalan integritas. Kenapa penting integritas? Karena itu menjadi basic ya. Basic. Rasulullah itu ketika sebelum diangkat menjadi Rasul itu sudah dikenal sebagai sosok al-amin, orang yang bisa dipercaya. Nah, sekarang mari kita lihat dari sekian ratus juta anak bangsa, berapa persen kira-kira sosok-sosok yang bisa dipercaya di tengah masyarakat? Kalau masih banyak sosok-sosok yang sulit untuk dipercaya, maka problem bangsa ini juga akan makin sulit. Nah, karena itu memastikan bahwa anak-anak muda atau masyarakat generasi bangsa hari ini harus menghadirkan sosok-sosok yang bisa dipercaya, sosok yang sipil. Karena sipil ini, jujur ini merupakan basis integritas. Jadi basis integritas itu yang kejujuran. Kenapa? Kalau kita membaca ya, ada survei. Itu survei yang dilakukan oleh Thomas Stanley kalau tidak salah itu meneliti terkait dengan 100 orang yang sukses. Nah, penentu kesuksesan itu tertinggi adalah faktor kejujuran. Nah, kalau sudah pertama itu faktor kejujuran, justru EQ itu di bawah. Kejujuran, komunikasi segala macamnya. Nah, sekarang berapa persen anak muda atau mungkin generasi penerus ke depan ini menghadirkan sosok-sosok yang bisa dipercaya? Dan itu yang pertama. Yang pertama harus meningkatkan adalah faktor integritas. Nah, bagaimana cara meningkatkan integritas? Perkuat nilai-nilai agama. Basis integritas itu harus perkuat nilai agama. Jadi kalau ingin menghadirkan orang yang jujur, yakinkan pada dirinya bahwa Allah Maha lihat apa yang dia kerjakan dan apa yang dia pikirkan. Nah, itu maka mau tidak mau kita harus tadi sudah faktor yang disampaikan oleh Pak Yusri itu kayak spiritualitas. Itu motivasi spiritualitas kan apapun yang kita lakukan ini berkontribusi terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah makhluk atau ibadah yang sifatnya bukan ibadah bagian, tapi ibadah-ibadah yang amal sosial itu menjadi ibadah yang dengan masyarakat. Yang kedua, ini karena terkait dengan masalah waktu. Yang kedua, kita harus meningkatkan
kapabilitas. Capability. Nah, capability ini kalau kita lihat bahwa Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi itu punya dilatih bagaimana dia memanage gembala, menjadi pengembala. Itu tidak mudah mengembala hewan. Maka juga Rasulullah SAW sebelum dia menjadi Rasulullah, dia menjadi pedagang. Pedagang juga kan harus punya skill, punya kemampuan bagaimana dia melakukan negosiasi, menawarkan barang, kemudian sebagai seorang marketing itu dia bagaimana dia menjajakan barang dagangan itu juga perlu seni, tetapi seni yang tidak menyalahi aturan secara syar'i. Jadi ada skill-skill komunikasi, negosiasi segala macamnya itu harus dilatih. Nah, itu tentu tidak lagi kalau pemuda hari ini ingin sukses, tentu saya tidak ingin menyatakan bahwa dia harus menjadi pengembala, harus menjadi menjadi pedagang. Dia banyak hal yang bisa ditingkatkan sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Presiden tidak dibahas. Jadi artinya dua aspek itu. Jadi harus kita takutkan gini. Kita misalkan kita mengharapkan bahwa kita mengharapkan sesuatu. Kita punya cita-cita ingin menjadi tadi pejabat, atau yang menjadi rakyat, atau yang menjadi birokrat. Maka takutkan diri kita bahwa kita punya potensi untuk posisi itu. Itu ada skill ya. Nah, kalau orang punya integritas dan kapabilitas, maka pada intinya dia termasuk orang-orang yang layak untuk diberi amanah. Jadi artinya, kalau anak muda yang punya integritas dan kapabilitas, maka anak muda ini layak untuk diberi amanah. Ya. Artinya kapabilitas ini merupakan perpaduan antara integritas, kredibilitas ini merupakan perpaduan antara integritas dan kapabilitas. Maka menghasilkan kredibilitas. Orang-orang yang kredibel inilah pada akhirnya nanti orang-orang yang mampu untuk menjadi pendakwah atau melakukan tabligh, penyampai, melakukan transformasi, menjadi inspirator bagi perubahan, bagi perbaikan bangsa. Jadi segala kepemimpinan yang harus dilahirkan pada anak muda hari ini tidak jauh-jauh dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Punya sifat sidik, integritas, kemudian kapabilitas. Nah, orang yang punya integritas dan kapabilitas, punya sidik dan fathana ini, punya kejujuran dan punya kecerdasan ini, maka orang yang layak untuk mendapatkan amanah dalam berbagai macam bidang yang sesuai dengan peraturan yang dimiliki atau sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Nah, orang-orang ini mana? Ketika dia punya integritas dan kapabilitas, ini orang-orang yang kemudian ketika dia menyampaikan sesuatu, ketika dia memberikan motivasi, maka orang akan mudah mempercayai dan mudah meyakini apa yang dia sampaikan. Itu saya kira terkait dengan terkait dengan tugas anak muda ke depan, dia harus memiliki sifat-sifat yang demikian. Nah, terkait dengan persoalan yang saya kira tadi disinggung, kenapa hari ini SDM kita itu rendah? Mungkin kita juga perlu mengkaji bahwa sekian lama pendidikan itu juga tidak mudah untuk bangkit. Dan sebagai bangsa yang terjajah itu tidak mudah secara mental. Itu percaya diri, kita percaya diri itu masih menurut bahwa kita sebagai orang yang sebetulnya merdeka, tetapi ada penyataan, tetapi memposisikan kita sebagai belum merdeka dalam bersikap. Nah, ini catatan di 80 tahun yang seperti itu. Jadi banyak kita masih merasa
bangsa yang leader untuk menjadi memberikan untuk melakukan langkah-langkah di secara global ya. Artinya kan Indonesia masih posisinya ini dalam skala makro itu kelihatannya Indonesia masih dalam bayang-bayang kekuasaan global Amerika dan China. Nah ini karena itu menurut saya perlu tokoh yang punya kemampuan kemerdekaan dalam bersikap dan bertindak. Saya kira itu sebagai pandangan saya. Jadi mungkin saya ingin Yusuf mungkin dengan klausulnya Yusuf. Jadi ini bagaimana sebetulnya ketika kita ingin membenahi masyarakat ini kan bersama mulainya dari tapi namanya di situ kita harus bicara gini gampang tapi kita berpraktek ini nah ini saya masukkan dari Pak Yusuf dan Pak Daini saya kasih pertanyaan dulu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada poin yang sangat brilian sekali menurut saya dari Pak Muhammad Sahar. Karena kenapa? Saya belajar banyak dari beliau. Jadi pernah saya ikut silatnas di Bogor. Dan dari situ saya bisa menyebutkan memang bahwa Pak Saharnya memang dedikasinya luar biasa untuk organisasi, ya kan? Sulit sekali mencari sosok seperti beliau di tahun era sekarang. Nah ini apa yang ada pada diri beliau? Cinta tanah airnya luar biasa, gitu Pak, ya kan? Nah ini kalau saya lihat kan dorongannya tuh besar dari dalam diri dia, bukan dari orang lain. Jadi sesuatu itu, motivasi itu memang yang utama ada dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Tadi ada juga menyangkut tentang terkait kredibilitas dan kapabilitas. Ini juga sangat penting sekali para anak muda. Karena kenapa memang untuk menjadi seorang pemimpin, kalau tidak ditempa dulu di awal, mungkin mereka akan sangat kesulitan setelah menghadapi realita langsung di lapangan dengan masyarakat. Itu Pak, kita bisa lihat ya. Oke. Sebenarnya diskusi ini sangat menarik ya. Mungkin banyak yang mau kita bahas karena di sini ada pemudanya, ada praktisinya, dan ada memang pengamat langsung di lapangan. Tapi karena waktu juga yang memisahkan, putaran dulu. Oke. Karena ada permintaan, ya ada satu putaran lagi. Mungkin lebih kepada begini. Pertanyaannya, karena tadi adalah cara bagaimana sih membangun kompetisi yang baik agar menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang lebih kredibel. Artinya pemimpin itu memang tahu dan punya daya juang yang tinggi dan memang passionnya sekali dan tidak memang ujuk-ujuk langsung jadi pejabat walaupun dia nggak ngerti ilmunya gitu loh. Nah mungkin dari Pak Yusuf terlebih dahulu, mungkin apa saja step-stepnya yang harus dilakukan. Nah ini kaitannya kemana? Ke pejabat publik dulu Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Oke, baik ya. Jadi memang secara data pun ya, indeks pembangunan manusia kita ini di tingkat Asia Tenggara ternyata ranking 6 di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Thailand, di bawah Vietnam. Jadi kalau kemarin bola kita kalah dengan Vietnam, karena memang kita kalah dengan Vietnam. Nomor 6, bahwa di bawah Brunei. Ya. Secara negara kita 113 dari 119 negara. Jadi memang cukup memprihatinkan. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Kahal dengan Pak Ketua, memang benar. Pada akhirnya, yang paling terpenting itu kita harus bisa membangun karakter anak misalnya. Ini menjadi PR. Sehebat apapun pintar seseorang, tetapi kalau karakternya, karakter moral, karakter spiritualnya itu bermasalah, dia tidak akan survive. Dia tidak akan mampu survive ya, menghadapi situasi yang ada. Maka sebenarnya dimulai dari mana? Dimulai dari
memilih pasangan hidup. Kenapa demikian? Karena kita ini kan ketika berkeluarga, itu kan kita akan punya anak. Nah, pendidikan dasar yang paling utama itu kan pertama keluarga. Jadi memang banyak anak-anak kita itu ternyata bermasalah secara karakter. Itu karena rumah tangganya biasanya broken home. Ada yang begal, ada yang tidak kriminal, ya. Atau mungkin mengapa generasi sekarang itu ada istilahnya generasi stroberi, lemah, ya. Sedikit mau healing, kalau kerja mau instan, kalau kerja ingin duitnya banyak, kerjanya ringan, tidak mau terikat dengan kedisiplinan dalam bekerja. Nah ini juga disebabkan karena memang faktor ya media sosial ya yang begitu luar biasa. Ada orang tiba-tiba kaya gitu kan, nggak tahu jalan ceritanya. Itu faktor apa? Faktor informasi dari sinetron atau dari video-video konten kreator gitu ya. Yang seringkali ini membuat anak-anak kita ini menjadi apa ya, lemah secara mental. Karena kan konten kreator itu kadang-kadang dia itu hanya membangun pencitraan, padahal tidak itu ya, seperti flexing dan lain-lain. Sehingga orang ingin instan. Apa akhirnya? Terjebak di online, terjebak online, terjebak dari money game. Karena ingin cepat kaya tanpa kerja dan usaha yang sungguh-sungguh. Maka PR utama kita memang bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas dimulai dari rumah. Nah, dimulai dari rumah itu berarti memiliki pasangan hidup, memiliki keluarga yang paham bagaimana kita mendidik anak-anak. Ya. Nah kemudian secara otomatis kalau keluarganya sudah bagus, basic keluarganya sudah mantap, secara otomatis nanti masuk ke pendidikan formal. Jadi itu pentingnya sekolah sebenarnya. Jadi sekolah-sekolah yang memberikan alternatif misalnya Borgi, Sampai itu sebenarnya bagus untuk membentuk karakter anak-anak supaya mereka itu apa? Disiplin, ya, mau kerjasama, mau menghadapi situasi sulit. Jadi misalnya kenapa anak di Sampai itu bisa lebih mandiri dan lebih bisa tahan terhadap situasi sulit karena dia sudah terbiasa, ya, masak sendiri, cuci sendiri, ya, semuanya mandiri itu melatih karakter karena karakter ini tidak cukup sebatas tahu, tapi dia harus punya peristiwanya yang bisa membentuk kepribadiannya. Kalau dulu kita ya, mengapa kita punya karakter kuat, salah satunya adalah kita itu pramuka. Pramuka itu juga membangun karakter, karena di sana kita banyak hal-hal yang membuat kita itu, misalnya harus bisa kerjasama, harus bisa memahami orang lain, begitu ya. Harus tahu tugas-tugas ketika kita berada di tenda dan lain-lain. Itu semuanya bagian dari pendidikan karakter. Jadi pendidikan itu penting, yang formal. Kemudian juga tentang tentunya yang ketiga adalah membangun konsep diri anak-anak ini supaya mereka harus mencintai bangsanya, harus mencintai negaranya, harus mencintai agamanya, harus mencintai keluarganya, harus menjadi orang yang bermanfaat. Itu konsep diri yang membuat nanti kemudian anak-anak ini kemudian menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, ya. Demikian barangkali mic-nya juga sudah mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement mungkin. Ya, baterainya habis. Baterainya habis. Oke lah. Baik, terima kasih Pak Dr. Yusriadi. Sebenarnya saya ada pertanyaan ya. Ini dan Pak Sarah karena ya, boleh. Jadi begini. Jadi di era sekarang ini menurut saya tantangan yang besar sekali untuk dihadapi oleh anak muda. Sekarang bagaimana menghadapi tantangan yang luar biasa ini kalau menurut dari dan ada tantangan. Anak muda jadi terkontaminasi. Bagaimana cara mengatasinya? Baik, makasih Bu Riza. Jadi kalau konsep perbaikan itu tidak adalah sebaik konsepnya baginda Rasulullah SAW ketika membangun kota Madinah. Jadi walaupun ada konsep Barat, konsep Indonesia, ya itu bisa kita lihat dari sejarah apa itu udah. Tapi yang terbaik adalah konsep bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah dia melakukan 3 hal. Pertama, mendirikan masjid. Dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah,
ketika di Kota Madia dia mendirikan masjid apa sebagai sebuah tempat untuk membangun tadi, membangun integritas umat gitu ya, ya membangun pribadi tadi ya, membina pribadi, bina olfardi, membangun keluarga, sampai nanti membangun sebuah masyarakat Islami, masyarakat Madinah. Itu diawali dari tadi spiritualitas, diawali dari integritas, diawali dari nilai-nilai membangun keimanannya. Jadi pendidikan yang terbaik adalah bagaimana pendidikan yang mengarah kepada tauhid, kepada keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Rasulullah apa? Mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ini maksudnya adalah bagaimana kolaborasi. Bagaimana mengaktifkan organisasi-organisasi. Organisasi yang ada ini bukan dibenturkan. Ya, organisasi pemuda yang ada itu harus bersatu. Partai politik yang ada itu berkolaborasi, bukan dibenturkan, bukan dihancurkan, tetapi organisasi ini adalah bagaimana kokoh dan kuat, ya. Inilah tugas dari penyelenggara negara, organisasi ini dibimbing, dibina, termasuk pemuda ICMI lah gitu ya. Mestinya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memberikan kontribusi positif terhadap peradaban. Jadi mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin ini supaya apa? Supaya bersatu. Yang terakhir Bu Liza, apa yang dilakukan Rasulullah adalah mendirikan pasar. Ya, artinya dikuatkan entrepreneurship-nya. Ya, anak-anak muda yang hobinya bisnis, yang hobinya kekuatan ekonomi disalurkan. Bagaimana juga Rasulullah bahwa kuatnya sebuah bangsa karena kekuatan ekonomi. Hari ini kita lihat Indonesia jadi PR bagi kita. Kita menjadi penonton di negeri kita sendiri, kekayaan yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa. Kenapa? Karena perhatian terhadap ekonomi ini menjadi sesuatu yang nomor berapa gitu. Nggak usah kita kaya, ini hembusan-hembusan yang negatif. Ngapain kita kaya? Tanggung jawab diharap besar gitu. Padahal dengan ekonomi ini kita bisa lebih kuat. Dan ini 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah, ya, membangun masjid, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, kemudian yang ketiga adalah mendirikan pasar. Dan setelah beberapa tahun setelah itu terjadilah Futuhat Mekah, ya, Rasulullah kembali lagi ke Mekah dengan membawa ribuan pendukung, ribuan masyarakat, dan Mekah pada saat itu tidak perlu ada peperangan. Kenapa? Karena masa sudah banyak, kekuasaan sudah diraih, kekuatan ekonomi salah satu diunggawi oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf juga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Seperti itulah kemampuan menciptakan sebuah peradaban yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah itu mungkin di Indonesia? Sangat mungkin terjadi. Apakah itu mungkin terjadi di Riau? Mungkin saya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pakar kasih motivasi jangan statement untuk anak-anak muda sekarang. Bagaimana ke depan supaya mereka mau menjadi pemimpin yang benar-benar punya identitas yang baik. Karena tantangan saat ini luar biasa sekali disikapi dengan baik. Silakan Pak, 3 menit saja. Baik, saya kira terkait dengan terkait dengan persoalan yang terjadi pada hari ini dan bagaimana anak muda harus mempersiapkan diri ya. Nah, kita harus belajar juga dengan para tokoh yang terdahulu, katakanlah kita banyak para ilmuwan ya, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, kemudian Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, segala macamnya. Mereka ini orang-orang yang alim, aktif dalam artian ilmu adil ya, terkait dengan akidah, fikih dan alam. Nah, tapi pada aspek lain ini juga tidak melupakan yang namanya ilmu yang bersifat fardu kifayah. Artinya kalau pengetahuan terkait dengan agama itu merupakan wajib main bagi setiap orang. Nah, itu tidak boleh tidak. Nah, karena itu jangan sampai nanti dari aspek ilmu fardu kifayah, katakanlah orang sudah menyandang gelar profesor di bidang ekonomi atau profesor di bidang pertanian, profesor di bidang sains dan teknologi, tetapi pada aspek ilmu keagamaannya baru sampai tidak iya.
Nah, ini problem juga bagi anak muda ke depan. Karena itu kita punya banyak tokoh yang dia punya kemampuan keilmuan di bidang sains dan teknologi. Banyak Al-Khawarizmi, kemudian Ibnu Sina, kemudian itu semacamnya. Tokoh-tokoh yang ahli di bidang filsafat, tetapi pada aspek keagamaan itu dia tidak jalan. Artinya dua hal itu harus kita raih, ya harus kita raih, karena walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahri yamuddu min ba'di sama ba'd terima tidak kalimatullah. Nah ini kan Allah sudah memberikan Allah sudah memberikan sentimen ya, bahwa ilmu manusia itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Andaikan lautan dijadikan tinta, kemudian pohon-pohon dijadikan pena, ditambah 7 kali lipat lagi sesudah keringnya, maka tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Nah karena itu sekali lagi mau tidak mau harus terus anak muda ini harus terus memantaskan diri belajar. Nah karena itu belajar itu tidak mengenal waktu ya. Jadi belajar dari ayunan sampai ke yang lahat. Dalam rangka apa? Dalam rangka memantaskan diri untuk mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai khalifah fil ardh. Karena itu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Karena itu pantaskanlah diri kita untuk mengemban amanah dalam menghadapi tantangan itu. Jadi sekali lagi pada aspek ilmu yang sifatnya fardiyah, keagamaan, ilmu agama itu harus kita perkuat, namun juga kita punya tanggung jawab dalam hal ilmu yang bersifat fardhu kifayah. Bagi orang yang mungkin mengemban fardhu kifayah di bidang ekonomi, ada yang mengemban fardhu kifayah di bidang komunikasi, ada yang mengemban fardhu kifayah di bidang trainer atau motivator. Nah, harus kita isi, tidak boleh kita hilangkan, tidak boleh tinggalkan itu. Nah, karena itu ketika semua pos-pos di fardhu kifayah sudah diisi oleh orang-orang yang punya nilai agama yang bagus, ya saya kira kita optimis bahwa ke depan bangsa ini akan tentu menjadi lebih baik. Itu saya kira mau tidak mau pantaskan diri kita untuk dapat mengemban amanah. Pada akhirnya ketika kita dituntut untuk melakukan transformasi, maka kita orang yang mampu menjadi inspirator bagi perbaikan bangsa di masa yang akan datang. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin menjadi seorang yang punya posisi yang baik, ya, dan mendapatkan ilmu yang knowledge pengetahuan yang baik, artinya memang diutamakan itu adalah ilmu ketuhanan spiritual. Jadi artinya kita harus punya ilmu agama yang baik terlebih dahulu. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu, begitu Pak ya. Nah, saya rasa mungkin sebenarnya banyak yang mau kita sharingkan, tapi karena berhubung waktu juga memisahkan kita, jadi kita harus berpisah terlebih dahulu. Namun bulan depan insya Allah kita akan rutin ya Pak Ketua ya, rutin akan mengadakan agenda seperti ini. Yang mudah-mudahan kita akan istiqomah, karena yang paling susah itu istiqomahnya gitu. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang bermanfaat. Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kenang-kenangan buat Oh iya. Oh, ada kenang-kenangan. Oke, siap. Padahal ini kenang-kenangan dia mau bicara juga ya kan? Saya ambil dulu.